Latihan sangatlah penting jika ingin karir Anda sebagai pembicara publik berjalan dengan lancar. Mengetahui materi saja tidaklah cukup jika ingin berkhotbah dengan baik. Anda perlu mengulang dan berlatih cukup banyak sampai semua materi itu terasa mudah disampaikan dan Anda menyatu di dalamnya. Latih tubuh Anda berbicara di depan umum tidaklah seperti mengikuti lomba lari. Masih ada hal yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa tubuh Anda bekerja sama dengan Anda. Ini lebih dari sekedar berdiri tegak saat Anda sedang berbicara. Anda sedang berbicara juga berhubungan dengan pernapasan dan termasuk membayangkan dan memastikan diri Anda bisa berbicara dengan teratur. Berbicaralah dari diafragma Anda. Ini merupakan teknik pernapasan yang dinilai paling baik untuk mengolah vokal sebab tidak menimbulkan ketegangan pada alat pernapasan maupun alat bicara dan menimbulkan suara yang jelas dan keras sehingga audiens dapat mendengar tanpa terkesan. Mengatur nada bicara Anda, improv, latih artikulasi dan pengucapan yang tepat, improv. Hafalkan materi Anda, tuliskan materi khotbah Anda berulang-ulang. Cara mencegah demam panggung. 1. Gunakan gerak tubuh seperlunya, jangan terlalu kaku. 2. Jangan hanya memusatkan pikiran pada diri sendiri, melainkan justru pada masalah yang akan disampaikan. 3. Berpeganglah sekedarnya pada mimbar. 4. Kendorkanlah otot-otot sekitar leher. 5. Anggaplah semua pendengar itu sebagai kawan atau think of the audience as friends. 6. Berdoa dan minta doa. Datanglah lebih awal. 6. Berusaha untuk melakukan sebaik mungkin. 7. Izinkan jika Anda membuat kesalahan. 8. Gunakan kesempatan untuk bisa tenang. 9. Senyum, salam, dan sapa. 10. Jangan kaku, bayangkan favoritmu. 11. Berselawat, bernyanyi, melakukan sesuatu yang membuat Anda tenang. Syarat humor dalam ceramah agama. Patokan humor sebagaimana digariskan Alan Batchwater, penulis humor terkenal dari Kanada, yaitu sesuai dengan konteks pembicaraan, dapat dimengerti spontan oleh pendengar, mampu menggugah daya nalar. Menurut Dr. Ait Al-Qarni, penulis buku Itabaksam, humor dalam Islam diperbolehkan selama dalam koridor, yaitu kesopanan atau etika, keimanan atau akidah, tidak mengandung mudarat, tidak terjerumus kepada lahun atau kesia-siaan. Gunakan humor untuk mengatasi situasi sulit, misalnya listrik padam. Beri kesempatan. Orang yang kurang yakin pada diri sendiri sering tak berani menunggu hadirin tertawa setelah menceritakan lelucon. Bila Anda tidak memberi kesempatan hadirin untuk tertawa, pasti lelucon itu akan gagal. Beri tanda pada hadirin. Anda harus memberi isyarat pada hadirin bahwa Anda bermaksud melucu. Bila Anda menceritakan cerita lucu dan muka Anda cemberut, hadirin akan bingung. Beri isyarat dengan ekspresi muka atau perubahan nada suara Anda. Jangan menghina atau merendahkan orang lain. Ceritakan hal-hal yang lucu mengenai diri Anda sendiri kalau mau, tapi jangan merendahkan orang lain. Mengakhiri humor. Misalkan Anda berhasil menceritakan situasi yang lucu dan hadirin gemuruh tertawa. Itulah saat yang tepat untuk mengakhiri pembicaraan pidato Anda atau meneruskan ke bagian lain. Bila Anda tidak yakin, jangan ceritakan lelucon itu. Usahakan sesingkatnya, menambahkan detail dan keterangan dalam lelucon.
sering mengurangi sifat humornya. Berikan si pendengar berpikir sendiri. Yang pertama yang harus kita ketahui, kalau yang berkhotbah kita harus tahu syaratnya. Itu yang penting. Kedua, intonasi, bagaimana kita membawakan isi khutbah. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.